Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahbab, hafizakumullah. Inilah perumpamaan hisab di hari akhirat. Pada suatu hari terjadilah percakapan di antara murid dan gurunya tentang sebuah perumpamaan hisab di hari akhirat kelak. Salah seorang murid bertanya kepada gurunya tentang hisab pada hari kiamat. Maka sang guru pun berdiri dari tempatnya dan tidak menjawab yang ditanyakan oleh muridnya tersebut. Akan tetapi beliau membagi-bagikan uang kepada murid-muridnya tersebut. Lalu beliau memberikan kepada murid yang pertama sebanyak 100 dirham. Murid yang kedua 75 dirham. Murid yang ketiga 60 dirham. Murid yang keempat 50 dirham. Murid yang kelima 25 dirham. Murid yang keenam 10 dirham. Dan murid yang ketujuh 5 dirham. Dan sang guru memberi kepada si murid yang bertanya tadi sebanyak 1 dirham saja. Lalu sang murid tersebut merasa sangat kecewa dan sedih, dikarenakan dia menyangka bahwa sang gurunya tersebut lebih mengutamakan teman-temannya yang lain ketimbang dirinya sendiri. Namun sang guru tersenyum kepada sang murid-muridnya seraya berkata kepada mereka, "Wahai anak-anakku, kalian wajib menghabiskan apa yang telah aku berikan kepada kalian tadi sebelum hari Sabtu tiba. Kalian bebas membeli apapun dengan uang tersebut. Dan insya Allah pertemuan kita hari Sabtu nanti akan kita adakan di tukang roti yang berada di samping kita." Tibalah hari yang ditentukan, yaitu hari Sabtu, yang mereka sepakati bersama sang gurunya tersebut. Pada pagi hari Sabtu tersebut, para murid sudah berkumpul di tempat yang ditunjukkan oleh sang guru pada hari sebelumnya, yaitu di tempat tukang pembuat roti. Dan mereka pun mulai mengelilingi di sekitar oven roti, seraya menunggu kedatangan sang guru. Setelah si tukang roti tersebut menyalakan oven tersebut. Lalu mereka semua dihinggapi dengan rasa penasaran yang teramat sangat. Namun tetap taat pada titah sang gurunya serta dengan sabar menunggu. Tidak beberapa lama kemudian, sang guru pun segera datang, lalu meminta kepada murid untuk naik ke atas oven satu persatu untuk menceritakan apa yang telah mereka lakukan dengan uang yang beliau berikan kemarin, sambil berdiri di atas oven yang panas tersebut. Tibalah giliran si murid yang pertama yang mendapatkan uang sebanyak 100 dirham. Dia naik ke atas oven, lalu si murid ini hampir tidak mampu berdiri karena kepanasan, sambil mengangkat salah satu kakinya dan menurunkan satunya lagi karena panasnya oven tempat dia berdiri. Sambil dia menjelaskan tentang rincian apa-apa saja yang telah dia beli dengan uang 100 dirham. Ia berkata, "Kemarin aku membeli gula dengan 5 dirham, teh 10 dirham, anggur 25 dirham, dan seterusnya." Menyebutkan satu persatu apa yang dibelinya sambil mengangkat salah satu kaki dan menurunkan satunya. Lalu sejurus kemudian dia menyerah. Tidak sampai selesai penjelasannya kecuali setelah kedua kakinya bengkak. Bahkan hampir tidak bisa bernafas karena kepanasan serta merasa kehausan. Kemudian murid yang kedua naik dan melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh si murid yang pertama tadi. Lalu yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga sampailah pada giliran sang murid yang mendapatkan 1 dirham tadi. Dia pun segera naik dan berdiri di atas oven serta berkata, "Kemarin aku membeli seikat bak bundis
Kemarin aku membeli seikat kue dengan 1 dirham. Singkat, tidak butuh waktu yang lama dia pun turun dan berdiri bahagia di hadapan sang guru. Sementara sahabat-sahabatnya yang lain duduk sambil meniup-niup kakinya, sementara yang lainnya lagi mendinginkan dengan air. Lalu sang guru pun menghadap pada sang murid di sampingnya dan berkata, "Wahai anak-anakku sekalian, beginilah gambaran kecil sebuah perumpamaan di yaumil hisab kelak, yaitu hari perhitungan setiap amal manusia. Setiap manusia akan dihisab dan ditanya sesuai dengan apa yang telah diberikan kepadanya ketika hidup di dunia ini." Lalu sang murid yang bertanya pada sang guru tadi pun senang bahagia serta menyadari bahwa gurunya tersebut tidak bermaksud mengutamakan teman-temannya yang lain daripada dirinya, sebagaimana yang dia sangkakan di awal. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Tidaklah kutemui kisah yang lebih mengagumkan dan indah dari kisah ini. Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwa kenapa hisab atau perhitungan amal orang fakir dan miskin di hari kiamat kelak lebih cepat dan lebih mudah daripada hisabnya orang-orang kaya. Maka dari itu, wahai saudaraku, janganlah bersedih hati jika kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan di dunia ini. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi Allah dan apa yang terbaik bagi kita. Tetaplah bersyukur, janganlah sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ridhalah atas setiap takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ingatlah Allah dan selalu berdoalah kepadanya. Semoga Allah membahagiakan setiap waktu-waktu kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga Allah meringankan diriku dan kalian semua dari hisab atau perhitungan serta kesulitan-kesulitan yang ada padanya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.